Hari ini hari kedua saya ke tempat Pak Heri, kantornya dipanggil privat fotografi. Dan menariknya di sini Pak Heri ini pencinta alam dulu ya Pak ya. Iya. Jadi saya seneng banget ketemu sama Pak Heri karena biasanya orang pencinta alam itu udah seniman lah, dia menikmati keindahan alam gitu. Jadi Fakultas Teknik UI. Nah ini kantornya Pak Heri. Pak Heri ini pengusaha yang punya retail modern. Jadi saya hari ini ke kantornya hari kedua. Nah, Pak Heri ini menggunakan S23 Ultra. Saya bilang Pak Heri, wah Pak, ini ngalahin iPhone saya nih. Maaf ya iPhone ya, kita udah punya saingan. S23 Ultra, coba aja kamu lihat di view-nya di sini, itu udah galak banget lah untuk difotografi. Dan kemudian videonya juga udah oke lah gitu. Ngezoom bulan Pak ya bisa. Iya. 300 kali Pak ya? 300 kali. 300 kali dia bisa. Di dalam materi saya ngasih tahu Pak Heri ada 4 langkah optimasi. Setiap saya bikin materi, yang pertama situasinya seperti apa. Rupanya Pak Heri pecinta alam, kemudian dia suka traveling, kemudian will be-nya apa. Dia pengen bergaya fotografi lah di dalam kegiatan travelingnya. Padahal foto-fotonya udah bagus loh. Saya ngelihat foto Pak Heri di Jembatan Merah itu di mana, wah keren juga. Saya bilang tinggal kita kasih tahu sedikit aja, nggak perlu menghilangkan yang ada, tidak perlu, tapi tambahin dikit aja. Nah, makanya kita tadi dikit Pak ya, belajar wide ya. Nah, nanti close up, habis itu makro, ada fase-fasenya. Nah, setelah itu di action plan itu ada poin rencananya itu udah kita susun nih. Pak Heri itu nanti gimana, apa yang dilakukannya, tapi tidak menghilangkan kebiasaan lama, karena kebiasaan lama udah bagus, udah keren banget kebiasaan lama. Hanya kebiasaan barunya yang kita tambah supaya action plan-nya itu mengarah ke optimasi skill. Nah, di poin keempat ada yang namanya leverage daya ungkit. Nah, disinilah saya ceritakan Pak Heri bahwa saya punya lensa, saya perlu ND, natural density. Apa itu natural density? Ini dia, ND. Bahasa logikanya seperti kita aja lah. Waktu jalan-jalan siang hari, kita perlu kacamata Ray-Ban supaya redus matahari itu turun dia Pak. Dan untuk ngebuat dynamic range. Apa itu dynamic range? Jadi ada gradasi warna yang banyak. Jadi kalau kita foto di cahaya matahari yang terik, itu kan putihnya terlalu putih. Makanya kita perlu turunin dia minimal ke broken white. Nanti ada ke abu-abu muda sampai ke hitam. Kemarin Pak Heri ngasih lihat saya zoomnya di S23. 2 kali itu gedungnya di zoom itu udah mulai brightnya muncul. Makanya saya bilang Pak, ini keren banget kalau dipakai natural density. Jadi ini filter wajib. Logikanya dia seperti kita butuh kacamata hitam kalau lihat siang-siang. Kemudian yang kedua dia untuk meningkatkan dynamic range, gradasi warna. Itulah dibilang apa sih sinematik itu artinya? Sinematik itu dia dynamic range. Makanya foto-foto atau film-film yang mengandung sinematik pasti cahayanya redup Pak. Ada drama di situ. Pak Heri kemarin ngasih lihat saya di WA fotonya dia pagi-pagi moto bunga. Saya bilang nih, langsung saya bilang Pak ini mah keren Pak, dramanya muncul. Jam berapa tuh Bapak pagi-pagi motonya? Jam 7:30 pagi. Tuh 7:30 pagi. Jadi langitnya biru, warna daunnya itu kuningnya nyala. Gradual blue. Jadi gradual blue ini apa? Kita perlu mendramatisir langit. Jadi kita menggunakan ini, langitnya itu wajib udah biru ya, tapi birunya dikit Pak. Kita tinggal tambahkan ini, birunya makin meningkat. Jadi kalau kita sunset, kita pakailah gradual orange. Ini dia nih. Gradual orange. Jadi langitnya kuningnya dikit, jadi bertambah dia. Ini contoh-contoh foto saya ya. Jadi inilah salah satu leverage dalam strategi 4 langkah optimasi. Banyak lagi. Nanti Pak ada kemampuan editing atau enggak punya tim. Nah, atau enggak seperti sekarang Pak Heri sering diskusi sama saya. Mesti kok aku moto ini, saya seneng banget. Wah, saya tanggapinnya seneng banget ngeliat Pak Heri ngasih foto dia lagi latihan gitu. Dan itu salah satu leverage daya ungkit.
ada diskusi, teman diskusi. Nah, hari ini saya nggak pengen lebar ngomongin leverage day ungkit itu apa lagi. Saya fokus kepada kamera rig. Nah, inilah dia kamera rig. Jadi di sini kita menggunakan smartphone, kita pasang dengan dudukan. Sejarahnya Pak Heri awalnya ngomong sama saya, Mas Niko, aku cariin deh, aku mau tuh gradualnya atau ND-nya tapi cariin bracket. Kita cari toko online tuh. Kita cari toko online. Ini yang untuk Samsung, tapi S22 punya. Nah, kendalanya saya perhatikan di sini, dia sempit, bikin stres dia body. Habis itu ND-nya dia kurang pekat. Tuh, masih ada ini Pak ya. ND-nya kurang pekat. ND itu semakin bagus, semakin pekat. Kenapa? Karena kita motor speed yang sangat slow di siang hari, kita dapat turun nanti settingannya. Leluasa lah kita untuk bekerja. Ya semakin pekat, semakin bagus. Jadi hati-hati juga kalau kita beli di online ya. Karena kalau kita beli di online dengan Audacity ini, kalau yang bagus punya itu 600 ribuan, KF ya. KF itu 600 ribuan. Kalau ada harga yang jual 200 ribu, jangan beli. Sama ND yang kita pakai yang sekarang Pak Heri titip di saya ini, DHD Green L. Ini 200 ribu, 300 ribu harganya. Kalau ada yang jual 25, 50, jangan beli. Karena saya pernah ngalamin. Saya beli di online karena kejar harga murah, ternyata palsu. Di sini itu ada smoke, nanti detailnya nanti ada di videonya. Ini nggak bisa hilang. Ternyata dia logikanya palsu. Ini logika saya ya. 2 keping beling ditaruhlah di satu kaca film mobil tuh, ditempel sama dia, diginiin tuh. Nah, kita jepit tuh. Jadilah ND yang palsu nih. Jadi kan begitu di sela-sela ini kan masuk embun ya. Jadi dia betul-betul ada smoke yang kita sapu-sapu udah nggak bisa hilang. Jadi di sini udah rusak lah. Itulah dia resiko kalau kita beli online dengan harga murah. Jadi bagusnya kalau ND itu beli yang mahal langsung, sama beli yang harga yang pantas di pasaran lah. Kalau ada yang lebih murah, sebaiknya jangan beli. Karena saya udah ngalamin. Jadi itulah ND. Nah kalau yang ini enak. Ini nggak ada yang palsuin, jadi beli semakin dapat kita link yang murah kita beli aja ya, karena kan susah kita masukin ini gradasi kan, jadi dia bukan stiker. Ini namanya kokin, dulu pertama kokin itu mahal Pak, kan di kaca, benar-benar kaca. Nah ini Tianjia dibuat versi plastiknya, jadi saya gunakan ini. Inilah karya-karya foto saya yang menggunakan ini. Nah jadi ketika di S23, karena kita mau pakai ini kemahalan, itu harganya di online 1 jutaan. Jadi saya sempet nih ada 2 harga nih kan. Yang satu 250 ribu. Wah Pak, ini ada yang jual second nih, saya bilang. Ini Mas Niko chatting aja, saya chatting. Jadi habiskan chat saya nggak dibalas. Kemudian ada yang 1349. Nah ini nanti harga normalnya. Namun saya pikir-pikir, karena saya nggak suka model jepit begini, ya saya bilang Pak, kita bikin aja. Kita bikin dengan, jadi kalau kita pasang ke kamera, jadi modalnya pertama adalah holder ini. Ini holder ini 20.000 sampai 40.000 lah rentangnya. Ingat ya, waktu beli holder ini cari yang ada ini ya, ada mur. Karena inilah kuncinya. Nah, jadi waktu kalau dibeli dikasih yang nggak ada mur, jangan, itu nggak bagus. Karena kuncinya adalah yang mur. Setelah kita dapat yang mur ini, yang ini kita copot, kita gunakanlah dia. Nah inilah kita pasang ke body, mohon maaf. Ini S23 Pak Herinya, jadi saya adjust. Jadi hari-hari saya selalu menggunakan yang ini dan lebih enak. Body nggak stres. Karena kalau yang jepit itu cetak, bisa-bisa handphone kita jatuh. Nah ini jadi hari-hari nggak pakai, saya gini aja dah merekamnya Pak. Lebih nyaman, kita nggak takut jatuh. Yang kedua, kita perlu rig adapter untuk mounting si filter ini supaya nggak dipegang. Daripada kita pegang kan ribet, ya. Kita buat DIY-nya, atau kalau kita pakai ND juga ribet. Kita butuh pegangannya. Nah itulah istilahnya rig, RIG, kamera rig. Jadi di sini saya menggunakan bahan baku yang kedua adalah ini Pak, plat motor Pak. Nah ini ininya. Nah ini saya pakai.
Jadi bahannya aluminium, sangat mudah. Jadi belinya di toko aksesoris motor ya. Jadi ada dua bahan ini. Yang ini untuk yang ini nih. Nah ini atasnya dipotong, jadi dia. Bawahnya plat ini, yang ini untuk ke bodi motor, ini untuk ke platnya. Bawahnya ini karena Pak Heri suka yang simple, jadi dia butuh yang ini. Inilah saya bikin. Nah, jadi inilah holder sebelum dipasang. Jadi tetap bisa diputar. Nah di sini kita menggunakan lem besi. Jadi bracket ini awalnya saya potong dulu tuh. Ini saya potong terus saya bengkokin. Ini ini dudukannya. Kemudian baru kita beli holdernya dia untuk kokin itu. Kita lem besi. Jadi udah paten dia. Ini udah bakal jatuh. Kita gunakan. Jadi kita bisa tinggal pasang di smartphone kita dengan cara kita tinggal kita move. Nah, ini bisa di-adjust. Jadi S23 dan menggunakan rig versi DIY. Ini kita pasang kokinnya. Nggak bakal jatuh, aman sekali. Jadi kalau kita mau pakai yang ininya, tinggal kita copot, dia tetap pasang. Kita pasanglah yang ini DIY-nya. Tapi ini punya yang ini. Jadi ini punya handphone saya yang lama. Waktu saya pakai LG sama iPhone X, jadi lebih pendek. Yang untuk Pak Heri ini nanti dibuat karena dia S23. Jadi saya perlu yang panjang. Jadi sudah saya buat. Hari ini saya ukur supaya saya bisa lem posisinya. Nah ini bahan bakunya adalah kita beli ini. Namanya step up. Jadi nanti kita lem. Nah dia tuh. Nah inilah untuk kita taruh ND kita. Kita masukin ya. Jadi jadinya gini sama. Jadi jadinya dapatlah kita dua rig. Yang satu ND, yang satu gradual. Dan sehari-hari tanpa pakai itu kita bisa gunakan ini. Jadi ngebangun yang ini proses pembuatannya. Jadi tinggal kita tempel dudukannya sini. Cep, beres deh. Jadilah dia seperti ini. Jadi kalau ini namanya rig ya. Ini juga saya ngakalinnya, saya beli spare part rig yang beneran yang 2 jutaan itu kan dia jual spare part tuh besi-besinya. Ya, jadi saya beli spare partnya. Ya kalau saya bangun sendiri nggak sampai 2 juta, paling 230 ribu. Cuman kan kita puas gitu ya. Artinya kita bisa menggunakan produk yang lebih murah, tapi kita bisa menggunakan kamera rig kita. Nanti kita di hari yang ketiga kita praktek lagi Pak, kayak tadi lagi. Tadi kita udah praktek sedikit menggunakan gradual. Ini dia contoh fotonya. Untuk ND belum, kan ini belum dipasang, tapi saya udah dapat ukurannya. Oke, demikian aja hari ini. Terima kasih. Jadi hari kedua ini saya akan masuk ke sesi. Di sini kita belajar tentang teknik lighting. Konten ini saya buat cuma hanya kasih informasi tentang kreativitas lah. Di leverage itu kita perlu kreativitas. Kalau kita beli
produk-produk ini sayangnya kalau kita ganti S23, nanti Bapak ganti lagi S24, S25, bisa-bisa nggak kepake. Tapi kalau yang ini kepake sampai kapanpun. Contohnya ini, saya pakai punya iPhone X ke iPhone sekarang saya 11 Pro Max, ini masih masuk Pak. Ya, ini sangat membantu, alatnya praktis, bisa dipakai sehari-hari dengan aman ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi.